Okay, good morning Caleb, how are you today? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang sama ya. Okay, before we start our lesson, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson for today. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Ya, Caleb, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tepatnya di bab 5 ya. Jadi kamu bisa buka buku kamu di halaman 111 ya. Memotret fenomena alam melalui teks eksplanasi. Ya. Jadi kalau contoh dari fenomena alam ini banyak ya, ada peristiwa gunung meletus, pergantian siang dan malam, musim hujan, musim kemarau, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa fenomena alam itu memang suatu fenomena yang terjadi secara alami, artinya tidak dibuat-buat ya. Nah, fenomena alam ini bisa kita tuangkan ke dalam suatu bentuk teks, yaitu tepatnya sebuah teks eksplanasi. Oke, lanjut. Nah, hari ini kamu akan belajar terlebih dahulu apa itu sebenarnya teks eksplanasi. Nah, kamu bisa lihat di slide yang sudah teacher buat ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena alam itu bisa terjadi. Jadi di dalam sebuah teks eksplanasi itu harus mengandung informasi berdasarkan fakta ya. Jadi informasi yang terdapat di dalam sebuah teks eksplanasi itu harus bersifat keilmuan atau sains ya. Ini. Oke, lanjut. Nah, kalau nanti di akhir video pembelajaran ini teacher akan suruh kalian untuk mencari satu buah contoh dari teks eksplanasi, tetapi itu nanti ya di akhir. Nah, kalau biasanya di dalam sebuah teks eksplanasi kamu pasti akan menemukan gagasan umum ya. Di dalam sebuah teks pasti terdapat sebuah gagasan umum. Nah, gagasan umum itu sendiri adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas di dalam sebuah teks. Lalu bagaimana teacher cara kita menemukan gagasan umum dalam sebuah teks eksplanasi? Caranya tentu ada. Yang pertama, kamu harus baca dulu teksnya dengan cermat. Jadi proses membaca teks dengan cermat ini kamu lakukan dengan cara membaca kalimat demi kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf teks tersebut ya. Tidak hanya membaca, tetapi di sini kamu juga harus memahami apa sebenarnya yang sedang dibicarakan di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, kamu tentukan kalimat utamanya ya. Nah, cara yang kedua ini kamu lakukan dengan mencarinya atau menemukan kalimat utamanya pada setiap paragraf. Jadi di dalam sebuah teks eksplanasi, di dalam setiap paragrafnya itu pasti terdapat kalimat utamanya. Nah, kalau secara umum kalimat utamanya ini kan biasanya terletak di awal kalimat ya Kaleb, tetapi itu tergantung dari jenis paragrafnya. Oke. Nah, itu tadi ada dua caranya menemukan gagasan umum dan menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Lalu kita akan lanjut ke bagaimana cara meringkas isi teks eksplanasi, dan itu bisa kamu lihat di halaman 118 ya, di buku kamu bagian B ya. Nah, setelah kamu mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam sebuah teks eksplanasi tadi, kalau langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah meringkas isi dari teks eksplanasi yang sudah kamu baca ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana teacher? Kalau di buku kamu itu ada 4 langkahnya dan itu lebih simpel ya. Tetapi di sini akan teacher kasih ke kalian cara meringkas isi teks eksplanasi yang lebih lengkap. Oke, yang pertama, kamu baca dulu teksnya secara
intensif ya. Ini syarat utama seseorang untuk meringkas. Kemudian yang kedua, kamu catat gagasan umum atau pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Nah, cara menentukan gagasan umumnya tadi teacher sudah jelaskan ya. Jadi ini kamu cari berdasarkan kalimat, berdasarkan setiap paragrafnya. Jadi setiap paragraf itu pasti mengandung satu kalimat utama atau gagasan umum. Nah, setelah gagasan umumnya dapat, langkah seharusnya yang kamu lakukan adalah menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Nah, ini maksudnya tadi kan kalian sudah mencari atau mengidentifikasi gagasan umum dari setiap paragrafnya nih. Misalnya paragrafnya ada 5 atau 6, otomatis gagasan umumnya ada 6. Nah, keenam gagasan umum tersebut itu harus kamu susun kembali menjadi satu buah gagasan umum ya, gagasan umum teks. Artinya 6 gagasan umum yang sudah kamu tentukan tadi itu kamu susun kembali menjadi satu gagasan umum teks saja ya. Kemudian langkah yang terakhir, kamu susun atau tuliskanlah gagasan umum teks tadi menjadi sebuah paragraf ya. Jadi ini sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Oke, kalau untuk hari ini cukup itu aja materi yang teacher berikan ya untuk hari ini. Jadi feedbacknya adalah kalian mencari sebuah contoh teks eksplanasi, kalian bisa fotokan atau screenshotkan lalu kirim ke teacher Destiana. Oke, kalau sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. See you next time and God bless you. Bye bye.